Teman-teman, sebelum video dimulai, gue pengen ngasih info penting ke kalian bahwa gue baru aja dapat kiriman dari Toku_project berupa casing HP dengan motif badan Trigger Dark yang pastinya nanti kita akan bahas juga Trigger Dark di episode kali ini ya teman-teman ya. Dan ini seperti biasa casing andalan gue yaitu glossy case yang mana berkilau gitu ya teman-teman ya. Dan langsung aja akan kita masukkan ke HP gue teman-teman dan pasti pas. Nah, langsung HP kalian akan menjadi keren dan tentunya aman karena sudah dipasangin case ya teman-teman ya. Dan casing HP dari Toku_project ini memang sudah terbukti awet karena masih gua pakai sampai sekarang ya teman-teman ya. Dan emang bener-bener awet, udah awet keren lagi gitu kan. Dan gak cuma ada motif Ultraman doang nih teman-teman, tapi ada juga motif dari Super Sentai ataupun Kamen Rider dan banyak lagi. Dan kerennya kalian juga bisa nge-custom sesuai dengan desain yang kalian pengen teman-teman. Wah, mantep banget kan. Jadi kalian gak cuma pakai desain yang ada, tapi kalian bisa sekreatif kalian bikin desainnya gitu kan. Nah, dan juga lagi gak cuma hanya menjual casing HP aja, tapi juga menjual kaos nih teman-teman. Contohnya seperti kaos yang gue pakai sekarang ini. Nah, ini gue nge-custom di Toku_project juga berupa chest armor dari Ultraman Trigger Multi-Type. Wah, makin keren. Udah punya casing HP keren, ditambah lagi pakai baju yang keren pula gitu kan. Nah, makanya buat kalian yang kepengen juga samaan sama gue punya casing HP Trigger Dark atau baju yang kayak gini, langsung aja pesen di Toku_project karena kualitasnya sudah tidak terbantahkan lagi. Recommended langsung dari gua, Arga Kudo. Langsung aja nggak perlu banyak basa-basi. Ciao 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 ke Toku_project. Yuk. Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome di sesi bahas-bahas episode Ultraman Trigger ya teman-teman. Dan di episode kali ini kita akan membahas episode terbaru yaitu episode 11, di mana episode kali ini sudah sangat-sangat ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Mantap sekali. Jadi langsung saja seperti biasa kita akan mulai dari plotnya terlebih dahulu. Oke? Episode ini dimulai dengan pertarungan antara Carmilla dengan Trigger nih teman-teman. Dan ini belum jelas nih teman-teman ya gimana bisa dimulai pertarungannya ini ya, karena udah berantem aja itu berdua gitu ya. Dimana Carmilla bilang ke Trigger bahwa dia kira itu Trigger itu lebih kuat dari ini dan disuruh tampakin diri Trigger yang sebenarnya gitu ya. Sampai pada akhirnya Trigger pun yang udah lemah dan Carmilla pun mengeluarkan sihirnya untuk mengikat dan menguras cahaya Trigger. Nanase yang menggunakan Guts Falcon yang ingin membackup Trigger pun dihalangi oleh Hyudram, nggak boleh diganggu katanya gitu. Kengo kemudian melawan dengan nembakin Zepherion Kosen ke awan kegelapan di atasnya dan akhirnya berhasil terlepas dari ikatan sihirnya Carmilla. Namun akibatnya cahaya dalam tubuh Trigger pun ini habis dan akhirnya Trigger mokat atau meninggoy ya teman-teman ya. Namun nggak menjadi patung di sini, beda ya teman-teman, cuma meninggoy gitu doang. Di saat sebelum Trigger mati, Kengo terhisap ke dalam sebuah portal cahaya dan meninggalkan Spark Lance terjatuh begitu saja. Carmilla di sini tahu bahwa Trigger akan bangkit kembali dan berharap akan terbangun menjadi sosok Trigger Dark yang kuat dan keren seperti dulu lagi teman-teman. Di sisi lain, Kengo terbangun di tempat lain ya teman-teman ya, dan sangat dekat dengan gerbang dari Eternity Core ini teman-teman. Dia melihat para Dark Giants menghancurkan sekitarnya dan si Kengo ini kebingungan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Sampai pada akhirnya datanglah Trigger Dark yang mengkosen si Kengo, namun berhasil diselamatkan oleh Yuzare dengan menggunakan perisai andalannya ya teman-teman ya. Nah kemudian mereka pun dikejar sampai hal klise di film-film kayak beginian pun datang. Ya benar sekali. Hero-nya dikejar-kejar sampai ke pinggir jurang gitu ya teman-teman. Dan saat Trigger Dark ingin mengambil Yuzare, Kengo pun maju dan mengeluarkan cahaya sambil ngomong, gue tahu lu bukan raksasa kegelapan, katanya si Kengo seperti itu teman-teman. Dan kemudian Kengo pun langsung loncat ke bawah sambil membawa Yuzare. Trigger Dark pun kemudian terdiam dan sempat terbingung gitu ya teman-teman ya. Sampai Carmilla pun bilang tumben ngebiarin orang lolos gitu. Hyudram yang udah nemuin pintu masuk dari Eternity Core pun bersama Carmilla dan Dargon menuju ke sana. Sementara Trigger Dark disuruh ngejar Yuzare. Di sisi lain Yuna yang panik karena Kengo ini nggak ngerespon panggilan. Akito pun bilang bahwa Kengo ini lagi berusaha dan sedang bertarung. Ya tidak lain dan tidak bukan karena memang sedang bertarung kan si Kengo ini gitu.
Kemudian Kengo itu terbangun di pangkuan Yuzare yang lagi ngobatin si Kengo. Yuzare bingung kenapa Kengo bisa nyelamatin Yuzare dan kenapa bisa mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Dan jawaban Kengo adalah ya karena Yuzare itu bilang kan bahwa Kengo itu adalah cahaya di masa depan gitu kan. Dan Yuzare cerita bahwa ternyata bukan cuma tim pelindung buminya aja yang bertarung untuk melawan Dark Giants gitu. Bahkan Kengo pun juga bertarung bersama God Select begitu. Dan sudah banyak anggota dari timnya si Yuzare ini yang berguguran dan dalam keadaan seperti itu, tinggal menunggu waktu saja sampai Eternity Core berhasil diklaim oleh para Dark Giants, teman-teman. Dan Kengo pun nyemangatin Yuzare dengan semairu-semairunya gitu ya. Dan bilang bahwa walaupun masa depan yang cerah masih sangat-sangat jauh, kita harus bergerak terus untuk bisa mencapai itu ya. Dan mulailah langkah itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Makanya harus smile gitu katanya Kengo. Namun percakapan mereka berhasil dipotong sama Torriger, teman-teman. Torriger Dark yang tanpa basa-basi langsung mengambil Yuzare. Di saat yang bersamaan, Torriger di masa depan pun mengeluarkan aura hitam dan pertanda kegelapan mulai merasuki dan mulai menguasai si Torriger ini, teman-teman. Akito pun menemukan hypergun milik si Kengo dan kelihatan sangat-sangat panik ya. Walaupun perintah untuk fallback atau kembali ke markas sudah disuarakan, tapi dia tetap kekeh untuk ada di situ. Torriger Dark pun membawa Yuzare ke hadapan para Dark Giants dan mereka pun senang karena Yuzare ini berhasil menghindari mereka sejak lama. Namun pada saat ini berhasil ditangkap dan para Dark Giants ini berhasil menggapai victory-nya. Yuzare pun ditaruh di atas altar batu untuk ritual yang ritual untuk ngebukain pintu dari Eternity Core. Yuzare pun nanya, "Apa ini benar-benar yang pengen kalian lakukan?" gitu. Dan Carmilla pun jawab, "Ya iya, karena ini emang keinginan terbesar kita," katanya Yuzare katanya Carmilla, yakni kekuatan absolut seperti itu. Carmilla pun kemudian dengan sihirnya membuat Yuzare ini membuka gerbang dari Eternity Core ini. Terbukalah gerbang itu dan para Dark Giant semuanya senang. Namun Yuzare pun di sini bilang bahwa Eternity Core ini nggak boleh diganggu karena akan sangat berbahaya kalau lost control. Nanti akan kita bahas. Kengo Manaka bilang ke dia bahwa harapan untuk cahaya itu ada di dalam semua orang dan para Dark Giants pun pasti punya cahaya itu, katanya si Yuzare. Trigger pun di sini disuruh untuk ngebunuh Yuna ya, disuruh ngebunuh Yuzare, teman-teman. Ditembaklah beam dari Torriger Dark ini, namun Yuna berhasil menggunakan perisai andalannya sekali lagi dan terpental jauh, teman-teman. Semua Dark Giants pun akhirnya masuk ke dalam gerbang Eternity Core. Kengo pun datang menyelamatkan Yuzare dan Yuzare bilang bahwa Kengo ini adalah Ruruie ya bahasanya gitu ya, teman-teman ya. Dan di dalam bahasa kuno itu adalah harapan gitu, teman-teman. Dan diberikanlah Kengo sebuah Spark Lens kuno oleh Yuzare, yang mana kata Yuzare itu adalah relik atau benda yang sudah menyerap cahaya dari bintang selama ribuan tahun lamanya. Berlarilah Kengo ke dalam gerbang Eternity Core dan di saat yang bersamaan Torriger di masa depan sudah bangkit dengan aura kegelapan di sekitarnya, teman-teman. Dan kemudian Dark Giants pun sudah keteleport tepat di depan Eternity Core dan Hyudram yang kepengen langsung pakai kekuatannya ditahan oleh Carmilla. Dan katanya Torriger dululah yang pertama dan milikilah kekuatan untuk menguasai alam semesta, katanya Carmilla seperti itu, teman-teman. Namun Kengo pun muncul sesaat sebelum Torriger Dark menyentuh Eternity Core dan menggunakan Spark Lens kuno untuk berubah. Alhasil Kengo dan Torriger Dark pun masuk ke dalam dimensi lain, teman-teman. Nah, di masa depan, Torriger ini sudah bertransformasi menjadi Torriger Dark, teman-teman ya, dan membuat semua orang kaget. Semua orang di God Select ya, karena kita dikasih lihatnya di God Select doang. Kaget dan juga takut gitu, teman-teman. Torriger Dark pun mulai menghancurkan kota dan Akito berteriak, "Kengo!" gitu kan, sampai bikin Yuna ini bingung yang ada di sampingnya, teman-teman. Kengo yang ada di dalam dimensi lain pun harus berhadapan dengan alter egonya sendiri untuk bisa memenangkan cahaya Eternity Core, teman-teman. Dan plotnya pun selesai. Dan di episode kali ini akan lebih banyak bahas-bahasa ya, teman-teman ya, karena banyak banget yang pengen gue bahas nih, gitu. Langsung aja kita akan masuk ke sesi bahas-bahasa. Yang pertama, Carmilla bilang di awal bahwa Torriger ini dahulu jauh lebih kuat. Begitu juga Hyudram yang bilang bahwa Torriger ini dulu jauh lebih elegan dibandingkan sekarang gitu ya, teman-teman ya. I mean, ya itu wajar dan jelas ya, teman-teman ya. Di mana-mana bisa dibilang sisi kegelapan itu emang lebih kuat. Kenapa? Karena sisi cahaya itu kita bisa bilang punya moral code ya, teman-teman ya, dan nggak bisa asal tebas atau asal bunuh macam sisi kegelapan gitu kan. Dan memang udah menjadi kelemahan buat para superhero yang punya moral code gitu ya, teman-teman. Yang nggak usah jauh-jauh deh, kita ambil contoh yang paling dikenal, yaitu Superman, teman-teman. Dia itu super powerful, tapi dia punya strict code yang mana nggak ngebunuh dia itu, teman-teman. Jadi gimana kalau dia ngamuk dan dia itu nggak pakai moral
moral kode. Bisa kalian lihat contohnya di komik Injustice atau di yang lain-lainnya di saat Superman menjadi jahat gitu ya. Jadi dia benar-benar unstoppable kecuali dengan satu kryptonite aja gitu kan. Nah, maka bisa dibilang bahwa moral kode itu adalah kelemahan untuk sisi baik karena masih menahan dan punya hati nurani teman-teman ya dengan moral kode itu. Dan sisi baik ini kan dia menjadi lebih kuat dengan hal-hal lain selain murni karena kekuatan gitu ya. Dan kekejaman yang dimiliki oleh sisi gelap seperti itu. Ya, paham kan ya analogi gue di sini sampai sini teman-teman. Kalau nggak paham coba diulang secara pelan-pelan ya. Karena abis ini masih ada penjelasan tentang paradoks atau time lapse yang rada musingin gue juga pas nulis skrip ini gitu teman-teman. Kemudian kita akan melanjut lagi, dimana menurut Maruru Torriger ini nggak benar-benar meninggoy teman-teman, karena masih ada sedikit tanda-tanda kehidupan ya teman-teman di dalamnya. Dan Tatsuya ini bingung kok para Dark Giants ini ninggalin Torriger dan gak ngebunuh Torriger gitu kan teman-teman. Alasannya karena sedikit intisari di dalam Trigger ini akan muncul yang digunakan untuk ngebangkitin Torriger menjadi Torriger Dark seperti itu teman-teman. Atau bisa juga memang karena Kengo masih berjuang untuk mempertahankan cahaya di masa lalu sehingga belum sepenuhnya hilang nih dari tubuh si Torriger ini gitu teman-teman. Kemudian ada lagi teman-teman yang menarik perhatian gua saat tubuh Kengo ini tertarik atau terhisap ke dalam portal cahaya nih teman-teman. Gua salfok sama bentuk cahayanya yang kayak bentuk-bentuk digital macam Ultraman X gitu ya teman-teman ya. Dan bukan efek-efek cahaya yang biasa dipakai dalam series Ultraman gitu kan. Apakah memang karena menyesuaikan tema di masa depan yang makanya bisa kayak gitu cahayanya? Menurut gue ya emang mungkin untuk menunjukkan adanya distorsi teman-teman, distorsi antara Kengo dengan masa lalu sehingga bentuk cahaya itu jadi disintegrate gitu bentuk cahayanya teman-teman ya menurut gue simbolis aja gitu kan. Ini cuma pendapat gue sekali lagi, jadi kalau kalian ada pendapat yang lebih masuk akal boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Selanjutnya lagi perkataan Carmilla kepada Torriger Dark saat Yuzare dan Kengo kabur. Carmilla itu bilang, nggak kayak lu biasanya nih ngebiarin gadis kecil kabur. Nah ini poinnya menurut gue nih teman-teman. Kalau kata Carmilla nggak biasanya lu kayak gitu, berarti selama ini Torriger Dark itu selalu ngejar korbannya, nggak ngebiarin korbannya itu selamat gitu kan teman-teman. Dengan hal itu berarti Torriger Dark ini bener-bener sebuah entitas yang kejam gitu ya. Dan apa ya, karena segitunya gitu maka dia itu menjadi yang terkuat dari yang terkuat di antara Dark Giants atau teman-temannya gitu. Sesuai dengan namanya Torriger Dark, the Dark Champion atau juaranya kegelapan gitu kan. Ya that means emang kekuatan Dark Torriger ini emang benar-benar Yahut sehingga dia bisa mendapatkan julukan yang seperti itu gitu kan teman-teman. Tinggal kita tunggu saja seberapa OP-nya si Dark Giants si Dark Torriger ini sampai sebelum akhirnya dia akan dikalahkan oleh Glitter Eternity ya di episode selanjutnya ya teman-teman. Kita lanjut lagi, kemudian kita beralih dulu nih teman-teman ke Akito, Mama Akito. Di episode kali ini Akito kelihatan banget khawatir sama si Kengo ya teman-temannya, dan bahkan sampai dia nggak mau pergi walaupun udah ada perintah untuk fallback ke markas. Dan lagi-lagi gue seneng banget sama karakter developmentnya si Akito ini. Diam-diam dia peduli, terutama ketika Torriger sudah berubah perlahan menjadi Torriger Dark ya. Akito ini unintentionally nyebut Kengo daripada Torriger. Selain karena dia memang tahu Kengo itu adalah Torriger ya, karena Akito ini memang partner sama Kengo dan chemistry-nya dia itu jauh lebih dekat sama Kengo dibandingkan yang lain gitu kan. Dan Akito ini emang bener-bener peduli sama Kengo dalam hatinya gitu. Terus ekspresi mukanya Akito ini juga nggak bisa bohong kalau emang dia itu bener-bener takut dan khawatir banget sama si Kengo saat Kengo ini atau Torriger ini mati, dan juga akhirnya dia berubah menjadi Dark Giant seperti itu. Yuk teman-teman, dukung Akito menjadi secondary ultra di Ultraman Torriger. Yuk gasken gitu. Nggak mungkin Ultraman Reboot, karena Ultraman Reboot di scan majalah terbaru sudah ada human form atau human hostnya gitu ya teman-teman. Lanjut lagi terkait Eternity Core nih teman-teman. Gue mau bahas kekuatannya nih ya teman-teman, dan kita di episode ini dapat info dari kedua belah pihak yakni Yuzare dan juga Carmilla seperti itu. Menurut Yuzare, kemampuan Eternity Core itu sangat kuat untuk menciptakan sebuah ledakan Big Bang dan akan membuat dunia baru sesuai dengan keinginan gitu. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Big Bang, Big Bang itu adalah teori sains di mana alam semesta ini terbentuk karena adanya sebuah ledakan yang dinamakan Big Bang. Oke, teman-teman paham sampai sini? Dan itu dan jika itu terjadi maka masa depan ini akan ditulis ulang di atas kegelapan. Gitu teman-teman.
Nah, jika lost control, katanya Yuzare, maka nggak akan ada cahaya ataupun kegelapan. Semuanya menghilang gitu. Semua sendi kehidupan akan hilang termasuk para Dark Giants itu sendiri gitu, katanya si Yuzare. Sementara menurut Carmilla ya teman-teman ya, persis sih sebenarnya kata Yuzare. Carmilla ini ingin membuat dunia baru yang hanya ada kegelapan di atasnya dan menghapus eksistensi manusia yang hidup di bawah gemerlap cahaya gitu kan. Karena Yuzare, Carmilla, Hydram dan juga Dargon ini memang mereka kan dark guys dan hidup di bawah kegelapan gitu ya teman-teman ya. Nah, that means Eternity Core ini bukanlah sebuah bola cahaya yang apa namanya yang memberikan kekuatan yang hebat gitu. Tapi Eternity Core ini adalah kekuatan itu sendiri gitu ya teman-teman. Yang mana kekuatannya itu kan tadi bisa memusnahkan semesta dan memang berarti gede banget gitu kan. Dan untuk mengemban apa namanya untuk mengemban kekuatan dari Eternity Core ini butuh tanggung jawab yang sangat-sangat tinggi pula gitu. Nggak heran form glitter Eternity Trigger ini bisa mempunyai kemampuan-kemampuan yang unik dan keren nanti ya teman-teman ya. Dan juga senjatanya itu Glitter Blade ini juga sulit untuk dikuasai oleh Trigger ya teman-teman, begitu. Kemudian kita lanjut lagi di beberapa scene di episode kali ini. Wig si Yuzare atau rambut palsunya Yuzare ini tuh kelihatan lucu teman-teman. Kayak palanya tuh kayak mangkok gitu ya, gara-gara poninya itu ketebelan di sini, poninya ketebelan. Tapi di beberapa scene bagus kelihatannya. Jadi kayak aneh aja gitu ya di beberapa scene. Contohnya scene yang ini gitu kan. Kelihatan banget wignya atau rambut palsunya, jadi nggak kayak rambut alami gitu. Tapi ya nggak mungkin juga aktrisnya ini rambutnya tuh di-dye tiap mau acting jadi Yuzari gitu kan, karena bisa rusak itu rambutnya. Jadi lebih dipilih pakai wig atau rambut palsu seperti itu. Kemudian lagi teman-teman, unsur dari Ultraman 3 yang kental di episode kali ini, dimana istilah semua bisa menjadi cahaya dipakai juga di episode kali ini. Yang pertama adalah kata Kengo, dimana dia bilang harapan untuk cahaya itu ada di dalam orang yang percaya kepada masa depan. Ya ini konotasinya memang diubah, tapi maknanya itu kan tetap. Kalau di Ultraman 3 di final episodenya ya kan, semua orang ini percaya kepada Ultraman 3 untuk bisa mengalahkan Gata Notor dan mengembalikan cahaya. Ya, sama-sama konotasinya berbeda tapi tujuannya sama gitu kan. Kemudian Yuzari juga mengulang pertanyaan pernyataan si Kengo ini dengan bilang bahwa cahaya ini ada di dalam diri kita teman-teman. Bahkan seorang Dark Giants pun pasti memiliki cahaya itu walaupun hanya sedikit gitu. Yang mana memang dibuktikan ya pada akhirnya Dark Trigger ini kembali ke jalan cahaya dan tobat dan memilih meninggalkan kegelapan seperti itu. Yang mana gue kembali lagi ke pengen ngulangin teori gue di beberapa episode awal, yang mana para Dark Giants ini pasti mempunyai form cahayanya atau form baiknya gitu, dan bukan form darknya doang. Harapan gue sih either mereka semua tobat atau salah satu dari mereka nanti tobat gitu kan, dan ngebantu Trigger dengan ada di reveal form baiknya gitu. Itu harapan gue sih. Kemudian tempat Eternity Core ini unik teman-teman. Gua kira emang di dalam bangunan itu gitu kan. Karena kalau gue pikir-pikir, lah itu kecil banget gitu kan. Itu gimana para Dark Giant satu Ultraman masuk gitu kan. Ternyata emang bangunan itu adalah menjadi sebuah portal totali gitu kan teman-teman, yang menteleport siapapun yang masuk ke dalamnya ke suatu tempat kayak di bawah tanah gitu ya, ke suatu tempat yang di depan Eternity Core gitu. Makanya awal gue juga pikir, lah orang bangunannya kelihatan gitu kok, masa nggak tahu, masa nggak bisa nemu-nemu gitu kan. Dan ternyata memang butuh seorang Yuzare untuk bisa membuka portalnya gitu teman-teman. Akhirnya pertanyaannya kejawab sih, mantap. Yang unik di sini ya pilarnya itu jadi semacam gerbang kecil untuk masuk ke dalam portal ya teman-teman ya. Ya memang detailnya kecil sih tapi mantap lah, masing-masing dari propertinya ini punya purpose-nya masing-masing, keren. Kemudian Ruruie ya teman-teman, yang mana katanya Yuzare, Kengo ini adalah Ruruie sendiri, yang berarti dalam bahasanya mereka adalah harapan gitu. Karena Kengo ini memang datang dari masa depan dan untuk mengalahkan para Dark Giants ini gitu kan di masa lalu. Dan kamera atau shootnya itu intentionally stop di bunga Ruruie ini milik Kengo gitu kan selama beberapa detik gitu. Yang membangkitkan teori di beberapa episode sebelumnya bahwa Eternity Core ini adalah bunga si Kengo ini kalau nanti mekar gitu kan. Semakin menarik nih teman-teman kalau kita ikutin terus. Jadi tinggal kita tunggu-tunggu aja nih, udah makin menarik, gue makin excited gitu ya. Mantep banget. Kemudian kita lihat lagi di sini bahwa Kapten Tatsuya ini kelihatan sangat shock dan sangat terpampang wajah takutnya ya saat Trigger mati dan juga saat Trigger bangkit menjadi Trigger Dark gitu. Padahal saat krisis dan chaos di God Select gegara ulahnya si Dada ini, jadi kalem-kalem aja kan gitu kan. Tapi ya karena di sini ya memang posisinya Ultraman ya, yang mana mereka benar-benar ngandelin dan juga menjadi garda terdepan dalam perlindungan saat mereka melawan monster gitu kan. Makanya Tatsuya sampai sebegitu takutnya. Terlebih lagi Tatsuya ini memang sudah
lebih dulu tahu dibandingkan anggota-anggota lain terkait Dark Giants, Yuzare, dan juga Toriger gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu dia takutnya sama kayak Akito seperti itu. Dan tentang Toriger Dark ini sendiri ya teman-teman ya. Untuk kebangkitan dari Toriger Dark ini gue akuin mantap dari sisi story, atmosfer, sinematografi gitu kan. Karena bener-bener ya mencekam seakan-akan kayak seorang malaikat yang bertransformasi menjadi iblis gitu kan. Ya mirip-mirip sama kayak saat si Darkzaki datang gitu kan, hancur semuanya gitu. Cuma menurut gue yang kurang adalah ambience-nya atau latarnya teman-teman. Karena kalau latarnya itu dibikin langitnya mendung atau hujan, itu lebih dapat lagi feel Toriger Dark-nya dibandingkan dia bangkit di siang bolong gitu kan teman-teman. Kayak kurang aja gitu menurut gue gitu. Nah, dan untuk episode ini, Kengo ini terjebak ya teman-teman ya di sebuah time loop ya teman-teman. Ini penjelasannya agak susah dijelasin juga sih sebenarnya. Dimana orang yang berubah menjadi Ultraman Toriger di dalam bayangan Kengo pada beberapa episode kemarin, ternyata itu adalah Kengo sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau gue bikin simpel, eksistensi Kengo ini diperlukan supaya Toriger ini bisa mendapat cahaya dan tobat gitu teman-teman ya. Jadi untuk pertama kalinya kita lihat Kengo dan Toriger ini secara bersamaan. Instead Toriger itu adalah Kengo sendiri gitu kan. Jadi Toriger berhadapan sama Kengo secara langsung di sini gitu. Padahal yang kita tahu adalah Toriger ya Kengo gitu kan. Dan alasan kenapa Eternity Core ini bisa diselamatkan ya karena Kengo ini bisa mengalahkan Toriger Dark di masa lalu mungkin ya teman-teman ya. Secara Toriger ini kan memang yang pertama memegang Eternity Core gitu, sehingga ketika Toriger Dark bisa dikalahkan dan diselamatkan oleh Kengo di masa lalu, sehingga yang memegang Eternity Core itu adalah Toriger yang hatinya sudah baik, otomatis dengan gampang bisa menyegel ketiga temennya gitu kan ketika dia sudah sadar seperti itu. Karena meskipun si Toriger Dark ini bisu ya teman-teman ya, tapi gesturnya ini benar-benar menunjukkan bahwa dia ini berpikir sesuatu dan ada yang nggak beres di dalam hatinya terkait dengan kegelapan ini gitu teman-teman. Bahkan ketika Yuzari ngomongin tentang cahaya, Toriger Dark ini gesturnya tuh kayak memikirkan hal itu gitu ya teman-teman. Terus juga ketika masuk ke dalam portal, Toriger Dark ini berhenti sebentar seperti ragu, walaupun akhirnya memang dia masuk ke dalam gitu kan. Yang gue penasaran nih adalah gimana nanti Trigger ini terbagi ke dalam dua entitas gitu teman-teman. Kan di episode selanjutnya Toriger ini kan udah make form Glitter Eternity ya teman-teman. Nah, that means Toriger ini mendapatkan Eternity Core dan itu akan bisa memisahkan dirinya dari kegelapan yang pernah ada di dirinya, sehingga Toriger yang di masa depan menjadi murni sebagai entitas cahaya ya teman-teman ya, dan nggak ada background kegelapan lagi karena emang entitas kegelapannya sudah dikeluarkan menjadi Toriger Dark gitu. Nah, karena di series Trigger ini dia punya form Glitter Eternity ya teman-teman ya, yang mana dia mendapatkannya di episode 12 atau pertengahan series. Sementara Ultraman 3 ini kan mendapatkannya di akhir episode di akhir series ya teman-teman ya. Gue jadi semakin penasaran nih gimana jalan ceritanya dan gimana nasib si Glitter Eternity ini untuk kedepannya gitu kan, karena ini kan form yang sangat-sangat OP gitu ya teman-teman ya, karena udah Glitter Eternity pula gitu kan. Dan juga Glitter Blade milik Ultraman Toriger Glitter Eternity ini kan juga disebut-sebut memang si Ultraman Toriger ini bahkan nggak bisa untuk menguasainya gitu kan, kesulitan untuk menguasainya. Berarti that means emang itu form dan juga senjatanya bener-bener OP gitu kan. Kita lihat aja apakah untuk beberapa episode ke depan bakalan di nerf atau dijadikan form god like Ultra atau gimana, kita tunggu saja gitu kan. Untuk episode ini actionnya sedikit tapi kita dapat banyak banget eksposisi yang bisa kita breakdown ya teman-teman ya, dan smile si Kengo juga tidak annoying di episode kali ini. Oke teman-teman, jadi untuk breakdown dan bahas-bahas episode cukup sampai di sini saja. Kalau misalkan ada penjelasan gua atau breakdown gua yang kelewat atau easter eggs yang kelewat, boleh kalian komen di bawah, oke? Dan gimana menurut kalian terkait ada teori-teori yang gua lepaskan begitu saja tadi ya teman-teman ya, ya boleh aja lah kok di komen tentang teori gue gitu, dan kalian juga boleh komen tentang teori kalian di bawah, oke? Jadi thank you buat kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari gue Arga Kudo, see you in my next video, stay cool, keep calm, love and peace, stereo, pow.